Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak solih-solihah sekalian? Semoga semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak solih-solihah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bunda akan menjelaskan, kita akan membahas tentang ayo membantu orang lain. Nah, sebelumnya mari kita mulai pembelajaran BPI kita dengan sama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Dilanjutkan dengan doa Rabbi syrah li sodri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahmah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya di sini, apakah ada yang pernah membantu orang lain? Alhamdulillah jika sudah pernah membantu orang lain. Nah, sebelum kita membahas tentang ayo membantu orang lain, mari kita simak video berikut ini.แม่ป่วยเหรออย่าทำอย่างนี้อีกนะ หมวยเกาเหลาจ๋านายเลยครับนั่งเลย ป๊า จัดไปสั่งมาเรื่องต่ออะไรNah, dari video tadi, apa ibroh yang bisa kita ambil? Ya, ketika kita menolong orang lain, maka orang lain tersebut juga akan menolong kita. Tetapi ternyata di dalam Islam
konsep seperti itu juga bukanlah konsep yang tepat. Mari kita simak bersama-sama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, pasti Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu suka menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis Arba'in An-Nawawi hadis ke-36. Nah, di dalam Islam konsep tolong menolong itu sudah dibahas di dalam surat Al-Asr, ya. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi tolong menolonglah kalian dalam hal kebaikan dan tolong menolonglah kalian dalam hal mengingatkan kesabaran. Nah, jadi ketika kita menolong orang lain, maka Allah yang akan menolong kita. Perantaranya adalah manusia. Jadi selain dari situ ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, yaitu dikutip dari buku Menjadi Manusia Luhur yang ditulis oleh Arjuna. Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat beliau, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling dicintai Allah dan apakah perbuatan yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling banyak bermanfaat dan berguna bagi manusia yang lain. Sedangkan perbuatan yang paling dicintai Allah adalah memberikan kegembiraan kepada orang lain, atau menghapus kesusahan orang lain, atau melunasi utang orang lain yang tidak mampu untuk membayarnya, atau memberi makan kepada mereka yang sedang kelaparan. Dan jika seorang itu berjalan untuk menolong orang yang sedang kesusahan, itu lebih aku sukai daripada beriktikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Hadis riwayat Tabrani. Nah, Masya Allah. Jadi, ketika kita menolong orang lain, yang akan menolong kita adalah Allah melalui perantara manusia. Jadi, apakah di sini semuanya termotivasi untuk menolong orang lain? Insya Allah ya. Maka dari itu kita jangan pernah takut untuk menolong orang lain. Nanti aku tidak ditolong. Jangan takut ya. Karena Allah yang akan menolong kita dan Allah yang akan membalas perbuatan baik yang telah kita lakukan. Selain dari situ juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi. Sesungguhnya Allah akan menolong seorang hambanya selama hamba itu menolong orang lain. Jika kita menolong orang lain, jangan pernah takut, karena kita suatu saat nanti ketika kita kesulitan, Allah juga akan menolong kita melalui perantara orang lain. Jadi konsep tentang tolong menolong ini sudah harus kita pahami dari sekarang ya. Jangan pernah kita berpikir bahwasanya kita harus mengharapkan pertolongan orang lain yang telah kita tolong. Kita harus mengharapkannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada sedikit kata-kata motivasi pada siang hari ini. Kebahagiaan yang sebenarnya bukan dari harta yang melimpah, rumah yang mewah, dan segala sesuatu yang terpenuhi. Tapi kebahagiaan yang sebenarnya adalah ketika orang lain yang kita bantu bahagia. Ya, ketika kita bahagia itu tidak bisa kita bahagia dengan harta yang banyak, ya, rumah yang mewah atau segala sesuatu yang ada. Tapi saat kita berbagi dengan orang lain dan kita melihat senyum kebahagiaan pada orang lain tersebut, maka disitulah kebahagiaan yang sebenarnya yang harus kita dapatkan. Bahwasanya 90% riset menyebutkan orang yang bahagia itu adalah orang yang berbagi kepada orang
lain, bukan orang yang memiliki harta yang banyak ya. Percuma memiliki harta yang banyak tapi sakit, percuma memiliki harta banyak tapi sering berkelahi dan sebagainya ya. Jadi jangan sampai kita keliru tentang konsep kebahagiaan yang ada di dunia ini. Oke, mari kita sama-sama bahagia dengan berbagi dengan orang lain. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain ya. Dan juga semoga kita bisa menjadi penebar kebaikan bagi orang lain. Amin ya robbal alamin. Sekian perjumpaan kita pada siang hari ini, semoga bisa bermanfaat dan juga semoga bisa kita mengambil ibrah dari setiap pembelajaran yang kita pelajari pada hari ini. Bunda mohon maaf apabila ada kesalahan, dan kepada Allah Bunda mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.